Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat bimbingan Islam yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, memasuki pembahasan yang keempat dari kitab Ahadits Ashri Dzul Hijjah wa Ayyamit Tasyrik, yaitu dengan tema Fadlul Hajj wa ma yanbaghi lil hajj an yattasifa bih, keutamaan beribadah haji dan perkara-perkara yang harus dimiliki atau disifati oleh orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji. Sahabat bimbingan Islam yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalam suatu hadis sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dunubihi kayawma waladdathu ummuh." Siapa yang menunaikan ibadah haji lantas ia tidak berkata seronoh dan tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali dari ibadah haji itu seperti kembalinya dosa-dosa yang diampuni, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang mendatangi rumah ini, yaitu Baitullahil Haram, lantas dia tidak berkata jorok seronoh, tidak berlaku melaksanakan perkara-perkara fasik dari kemaksiatan, maka pulang dari ibadah haji itu seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya dalam hadis ini menunjukkan akan keutamaan beribadah haji dan agung serta besarnya pahala yang dia dapatkan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu ibadah haji akan menggugurkan dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Karenanya dalam hadis ini dianalogikan seperti seorang anak yang baru dilahirkan. Jika kita lihat dalam hadis ini, ada dua sifat yang harus kita hindari. Yang pertama, falam yarfuth, yaitu tidak boleh berkata seronoh, berkata jorok. Kata para ulama, Ar-rafath maknanya itu dzikrul jima' wa dawa'i imma itlaqan wa imma fi hadratin nisa bil ifdha ilaihinna bijima' atau mubasharati syahwah. Jadi ar-rafath itu maknanya adalah yang berkaitan dengan masalah hubungan badan atau perkara-perkara yang bisa berdampak kepada perkara-perkara yang menjurus kepada syahwat berjima. Adapun sifat yang kedua yang harus kita hindari adalah walam yafsuq, yaitu kata para ulama, walam yafsuq adalah tidak keluar seseorang yang melaksanakan ibadah haji itu dari ketaatan kepada Allah. Artinya tidak boleh melaksanakan maksiat, melanggar perkara-perkara yang diharamkan. Karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinnal hajj." Maka barang siapa yang telah diwajibkan atasnya menunaikan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka dia tidak boleh berkata seronoh, berbuat maksiat, kemudian juga berdebat kusir ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji. Teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, karena ibadah haji adalah di antara syiar-syiar agama Islam. Karena itu hendaknya pelaksanaan haji dipenuhi dengan ibadah-ibadah yang menunjukkan akan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita mengetahui keutamaan dan fadilah dari beribadah haji ini, sehingga dilaksanakan dengan penuh kesuhusuan,
ya menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta menjauhi perkara-perkara yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan dari keutamaan ibadah haji ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin agar menggapai sebab-sebab dari ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu istiqomah dalam ketaatan, menjaga ibadah hajinya, kemudian menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala, ya. Itu tadi tidak boleh berkata serono, berbuat maksiat, dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang yang melaksanakan ibadah haji, hendaknya dia mengetahui terlebih dahulu tentang hukum-hukumnya, syarat dan kewajibannya, bagaimana pelaksanaannya, sehingga apa yang dia hendak lakukan itu dibangun di atas fondasi ilmu. Ketika dia hendak tawaf, dimulai dari mana sampai mana, apa yang dibaca, berkaitan dengan sa'i, kemudian berkaitan dengan wukuf di Arafah, keberadaannya di Muzdalifah dan di Mina, serta seterusnya. Hendaknya ini kemudian dilandasi dengan ilmu. Ketika seorang itu dilandasi dengan ilmu apa yang dia lakukan, maka dia akan terpenuhi dua syarat diterimanya ibadah. Itu dilandasi dengan keikhlasan, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, karena Rasul mengatakan ta'khudhu manasikakum, atau lita'khudhu manasikakum, artinya ambillah kalian dariku bagaimana tata cara manasik. Khudhu anni manasikakum. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara sarana-sarana agar kita bisa mengetahui dan mengilmui perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji itu banyak sekali caranya. Di antaranya itu membaca buku-buku yang berkaitan dengan hal ini. Yang kedua, mendengarkan ceramah-ceramah dari asatidzah, bagaimana agar kita melaksanakan ibadah haji dengan maksimal. Kemudian juga teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa sebab kenapa kemudian ibadah haji ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di antaranya adalah kebodohan seseorang tentang masalah ini. Karena ketika sesuatu dibangun di atas ilmu, tentunya dia akan lebih mudah. Sebaliknya, kalau seseorang itu melaksanakan dibangun di atas kebodohan, maka itu akan menyulitkan. Yang kedua, ketika dia tidak tahu juga tidak bertanya kepada ahli ilmu. Padahal syariat memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ya minimal di sini bertanya kepada pembimbing dari ibadah haji. Atau yang ketiga, dia bertanya hanya saja bukan kepada ahli ilmu, bertanya ke teman rombongannya, bertanya kepada kolega dan lain sebagainya. Tentunya ini justru akan menyulitkan si pelaksana ibadah haji tersebut. Yang keempat, bisa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak maksimalnya ibadah haji adalah karena taklid kepada manusia, ya, mengikuti kebanyakan orang, di mana orang itu tidak dibangun di atas ilmu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa membimbing, memudahkan segala urusan kita, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan, dijauhkan dari segala hal yang menjurus kepada kemaksiatan dan dosa. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah ke tanah suci Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.